Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah studi hadis, Bapak dosen Dr. Saudi SPDI, MHI, MPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan presentasi kelompok 11 yang bertema tentang syarah dan pemahaman hadis. Oke, baik. Selanjutnya pengertian syarah hadis. Syarah artinya istilah yang berasal dari bahasa Arab yang artinya membuka, menjelaskan, dan menerangkan. Dan secara bahasa Indonesia, syarah diartikan sebagai keterangan atau uraian. Kemudian jika dikaitkan dengan hadis, istilah yang dipakai adalah syarah al-hadis, yaitu penjelasan mengenai perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada urgensi syarah hadis. Tradisi syarah hadis sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi, walaupun bentuknya belum seperti kajian ilmiah yang berkembang pada masa sekarang. Pada masa klasik, perhatian ulama masih terpusat pada pembukuan hadis, penjelasan kata-kata yang sulit, dan lahirnya cikal bakal syarah hadis. Memasuki abad pertengahan, para ulama mulai menulis kitab syarah hadis secara khusus, tetapi umumnya masih berfokus pada kitab-kitab utama yang dikenal dengan Al-Kutub Al-Sittah. Sementara itu pada periode modern, tradisi syarah hadis berkembang semakin luas, walaupun masih banyak berpusat pada Al-Kutub Al-Sittah dan sering mengulang penjelasan ulama terdahulu. Ulama modern mulai menggunakan pendekatan ilmu sosial, bahkan bisnis, bahkan sains untuk memahami hadis sesuai konteks zaman. Kemudian sejarah kemunculan syarah hadis. Asal mulanya itu terhadap perkataan Nabi sudah ada sejak zaman Rasulullah. Pada masa itu, setiap persoalan agama yang dihadapi para sahabat langsung ditanyakan kepada Rasul. Meskipun istilah seperti fikih al-hadis atau syarah al-hadis belum dikenal secara resmi, namun Rasulullah sendiri sebenarnya adalah al-syari al-awal, karena beliau menjadi rujukan utama para sahabat dalam semua urusan agama maupun sosial masyarakat. Kemudian ada ragam kitab syarah hadis. Tradisi keilmuan Islam dalam kodifikasi hadis menghasilkan keragaman bentuk kitab yang disusun berdasarkan tujuan dan pendekatan metodologis yang beragam. Para ulama membedakan kitab hadis ke dalam beberapa kategori utama, yaitu Al-Jami, Al-Sunnah, Al-Musnad, Al-Muwatta, dan Al-Mustadrak. Setiap kategori ini memiliki karakteristik khusus yang mencerminkan orientasi penyusunan dan kebutuhan zamannya. Nah, metode pemahaman hadis ada muhaddisin, fuqaha, mukhtalif al-hadis, dan mukhtalif al-hadis. Kemudian teknik pemahaman hadis ada interpretasi tekstual, interpretasi kontekstual, dan interpretasi intertekstual. Prinsip-prinsip dalam memahami hadis yaitu tidak terburu-buru menolak hadis yang tampak bertentangan dengan akal. Kemudian ada analisis kebahasaan. Kemudian ada pembedaan fungsi hadis, apakah bersifat legal atau formal, serta membedakan antara sarana dengan tujuan yang hendak dicapai. Demikian penjelasan saya untuk kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.